bisnis bareng juga sama kakak? Bertiga? Lebih kita berdua sih. Oh lebih kalian berdua. Gimana bisnis sama keluarga gitu kan banyak yang bilang, janganlah bisnis sama keluarga nanti kalau misalnya pas lagi berantem jadi ikutan berantem gitu. Yang penting sih kalau buat saya yang penting ada ranah masing-masing. Oke. Kalau Koko ini kan lebih marketing, lebih kreatif, aku lebih operasional finance. Mungkin kita kalau misalnya di ranah yang bukan ranah saya cuman merekomendasikan mungkin kreatifnya lebih bagus ini, marketingnya lebih bagus yang ini. Kalau misalnya dari Koko, oh nggak mau ya udah, tapi itu ranah kamu, you make your own choice. Kalau ada beda pendapat juga kita ada our parents juga untuk kita tukar pikiran semuanya. Biar nggak berantem ada nggak sih kayak wejangan dari orang tua gitu, kalian bisnis bareng hati-hati ya nanti kalian berantem nanti masalah duit lah apa segala macam gitu-gitu ada diwanti-wanti gitu nggak? Apa kayak ayo udah? Sejujurnya ada dari pasti orang tua. Kan Khawatir ya takutnya gara-gara udah ada duit atau apa jadinya ribut gitu kan. Cuman kita gara-gara emang dari kecil deket, emang dari dulu sekamar, sampai gitu. besar sekamar. Sampai sekarang masih sekamar? Enggak lah. serumah. Masih Dia serumah? dari umur 17 tuh sampai umur 16-17 kita masih barengan satu kamar terus. Oh ya? Dari kecil. Emang sengaja biar kita deket. Iya. Tapi ternyata ini nggak dulu suka ngedumel nggak sih kalian? Kok, kenapa sih kamarnya harus berdua gitu kan? Cowok kan gitu. Happy, jadi biarpun gitu setiap kali ke rumah pulang kita bisa jadi teman ngobrol kan. Ada teman ngobrol. Iya, suka cerita. Oke, balik lagi ke si konten viral itu. Pas tahu viral kalian kaget nggak atau gimana gitu? Reaksi keluarga? Lucu aja sih, maksudnya kita tahu juga dari tim kreatifnya Kareso kan ya waktu itu. Awalnya sih actually kita kan emang namanya kita bos nih kan. Terus kita ngomong sama tim content creator-nya, kalian harus buat video 2 gitu kan. Kalian harus buat video 2 sehari gitu awal-awalnya. Nah akhir-akhirnya mereka suka curi-curi diem-diem videoin kita. Di akunnya Kareso, kita lagi gitu. meeting, kita lagi ngapain, mereka diem-diem curi-curi, taunya viewersnya ada, feedbacknya bagus. Nah dari situ mulailah kita lebih konsisten akhirnya. Nah awalnya kan ya pasti kan kalian kan memang lebih fokusnya ya sebagai di situ ya kerja gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang juga harus ngonten gitu. Awalnya kalian canggung juga nggak atau kayak jangan sering-sering lu jangan ikutin gue atau gimana gitu. Tapi kan kalau dipikir juga ini bagus buat brand juga iya, tapi mungkin juga ada kecanggungan gak biasa atau sebenarnya kalian punya passion di content creating juga? Yang penting sih buat kebaikan brand kita sih, jadi kita pikir ya emang karena diterima dengan market bagus ya, jadi ya kita mulai lebih konsisten aja gitu. Dan kita juga ada tim kreatifnya juga kan yang selalu kasih ide kan ya. Terus mau gitu, suka gini, jangan bikin yang kayak gini dong gitu. Iya mungkin dari 10 kita pilih 2 kayak Jauh banget, sedih tim kontennya ditolak 8. Ya kalau misalnya tim content creator kita kan semua bilang joget dong Pak di depan kamera, banyak banget dong gitu. Nah itu kita kayak udah nggak mau. Menurut kalian penting gak sih sebagai kalian kan ya content creating juga sekarang, tapi kan running the business juga, perlu nggak sih jaga image gitu? Apa pengennya image-nya tuh dilihatnya tuh sama karyawan apa, sama mungkin halayak umum kayak gimana? Menurut aku sih kita jadi apa adanya aja sih ya. We're not trying to be anyone else. Kita nggak mau mencoba menjadi seseorang yang lain untuk konten. Jadi ya kita apa adanya aja sih menurut gitu. Kalau begitu menurut aku lebih enjoyable juga. Menyenangkan ya ternyata. Iya, daripada kita harus bilang kita harus seperti ini nih. Capek juga gitu, nggak konsisten ke depannya. Terus tiba-tiba sekarang misalnya pergi-pergi gitu ada yang ngajakin foto gitu-gitu nggak? Kadang-kadang ada. Seru juga sih actually. Seru juga. Jangan-jangan emang sebenarnya merasa kayak seru juga ya gitu. Seru juga. Terus kayak punya brand sendiri, terus bisa kayak gak usah repot-repot nggak sih cari brand ambassador. Ya benar-benar. Cut cost irit banget. Dong, cut cost, irit kan. Tapi suka ngerasa risih nggak sih gitu sama tim gitu kalau jangan konten terus dong, gue mau kerja nih, atau kayak gue tuh nggak suka deh kalau diikutin terus gitu atau gimana? Mungkin awalnya kalau keseringan agak ya, awalnya karena ada kerjaan lain juga kan. Cuma sekarang tim udah paham kok. Mereka kadang-kadang suka curi-curi video. Udah tau flow-nya lah. Udah tau gitu. flow-nya, jadi kita juga actually nggak keberatan juga sih sekarang. Terus harus approval kalian nggak gitu kayak ini oke nggak nih Pak gitu video yang ini naik gitu? Harus tuh. Harus approval. Kita cek dong pasti. Biasanya cek apa? Dari kontennya apa kayak di sini gue kayak kurang cakep deh gitu. Apa ya gimana? pertama dikasih kita zoom dulu ke muka kita dulu. Oh sama ya kayak perempuan ya. Sama juga ternyata kayak perempuan. Di zoom dulu muka gue banyak nggak gitu kan?
kan ada jejak digital ya, jadi Setuju. gimana pun selamanya bakal ada di sana gitu. Jadi harus make sure aja gitu. Setuju. Terus kayak orang tua gitu kakak suka Kayak Yupi ya ini. Giorgio Antonio. Oh namanya Itali sekali ya? Italiano. Iya. Giorgio ini adalah health enthusiast dan seorang penanam saham investasi yang luar biasa sukses. Umur 29, uangnya udah banyak banget. 29 tahun. 29 tahun, single, uangnya banyak. Tuh. Karena perlu jadi promonya ke situ. Lo bukan netizen promonya.